Shalom Bapak Ibu, Jemaat Eklesia yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk dapat kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu, Jemaat yang dikasihi Tuhan tetap sehat di dalam keadaan yang sulit begini. Kita percaya Tuhan melindungi kita. Dan untuk ibadah Jumat Agung ini, meskipun kita tidak dapat bersama, tetapi kita percaya di dalam roh dan kebenaran kita tetap dapat menyembah Allah meskipun terpisah jarak, mungkin terpisah waktu, tetapi kita tetap dapat beribadah dengan hati kita, dengan pikiran kita untuk terfokus kepada Tuhan. Mari sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan untuk ibadah Jumat Agung ini, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan jika saat ini, di tahun ini kami masih dapat menikmati ibadah untuk memperingati akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yang kami kenal dengan Jumat Agung. Itu adalah karya penebusan terbesar yang pernah dunia ketahui untuk menebus kami dari dosa. Kami mengucap syukur untuk itu dan tolong berkati kami, pimpin kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu saat ini, untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang kita peringati sebagai Jumat Agung jelas memberikan jaminan pengampunan dosa bagi kita. Seperti Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tetapi seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, sebelum menghadapi dan menjalani kesengsaraan dan kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus mempersiapkan diri dengan berdoa di suatu taman, bukit mungkin, yang umum kita kenal dengan Taman Getsemani. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita kenal dengan doa di Taman Getsemani. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46 berkata, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam denganku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca dari Matius ini sangat relevan dengan Efesus 6 ayat 18, di mana firman Tuhan berkata di dalam Efesus, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
Nah, inilah yang akan menjadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, di mana kita mau belajar 4 alasan berdoa terus-menerus, atau bagaimana kita berdoa secara persistens, secara tekun, secara terus-menerus, atau repeatedly, secara berulang-ulang. Ada 4 alasan kenapa kita harus berdoa secara terus-menerus atau berulang-ulang seperti yang Tuhan Yesus lakukan di Taman Getsemani. Mari kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah doa yang terus-menerus membuat perhatian kita terfokus. Doa yang terus-menerus membuat perhatian kita terfokus. Ketika kita mendoakan sesuatu secara berulang-ulang, itu bukan bertujuan untuk mengingatkan Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak perlu diingatkan. Tetapi itu bertujuan untuk mengingatkan kita, agar kita ingat siapa sumber jawaban doa itu. Siapa sumber yang memenuhi kebutuhan kita. Seperti doa Yesus di Taman Getsemani, Yesus mendoakan hal yang sama berulang-ulang. Kita lihat itu di dalam ayat 39, 42, dan 44. Doa yang berulang-ulang itu memfokuskan perhatian Yesus kepada apa? Kepada satu hal. Apa itu? Kehendak Allah, kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Kehendak Allah Bapa adalah cawan atau kesengsaraan sampai Yesus mati di kayu salib harus dilalui oleh Yesus. Itu sesuai dengan rencana Allah untuk menggenapi misi Yesus sebagai juru selamat yang telah diutus Allah Bapa untuk menebus dosa seluruh dunia. Yesus harus melaluinya. Yesus terfokus kepada kehendak Allah. Ayat 42 Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Kata jadilah kehendakmu. Doa membuat perhatian Tuhan Yesus terfokus kepada Allah dan kehendaknya, kepada Allah Bapa dan kehendaknya. Jadilah kehendakmu Bapa, jadilah kehendakmu Allah. Jadilah kehendakmu Allah Bapa. Begitupun dengan kita. Doa membuat perhatian kita fokus pada Allah, bukan pada jawaban doanya. Saudara, jika doa yang kita doakan selalu dijawab secara instan, selalu dijawab seketika oleh Allah, maka 2 hal bisa terjadi. Yang pertama, doa akan menjadi senjata yang justru dapat merusak kehidupan kita. Menjadi destructive weapon yang dapat merusak kehidupan kita. Karena segala sesuatunya selalu tersedia. Apapun yang kita minta, itu berbahaya. Yang kedua, kita tidak akan pernah berpikir tentang Allah, karena Allah hanya akan menjadi seperti mesin si pemberi berkat kepada kita. Jika setiap kali kita berdoa dan mendapatkan jawaban atau hasil secara instan, maka kita hanya akan memikirkan tentang berkat, dan berkat. Kita tidak memikirkan tentang Allah. Sementara yang Allah kehendaki adalah kita berpikir tentang si pemberi berkat, bukan selalu berpikir tentang berkat. Siapa si pemberi berkat? Itu adalah Allah sendiri. Kita harus berpikir tentang Allah, berfokus kepada Allah, kehendak Allah. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa terus-menerus? Doa yang terus-menerus mengklarifikasi atau memperjelas, memurnikan permohonan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berdoa, pertama di ayat 39 kita melihat, Yesus memohon, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan atau kesengsaraan yang akan datang ini lalu daripadanya. Dan di situ Yesus berkata, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki, kata Tuhan Yesus. Kemudian pada doa yang kedua di ayat 42, doa Yesus sudah berubah kita melihat. Dari permohonan menjadi klarifikasi dan afirmasi. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Luar biasa. Melalui perubahan doa ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus jelas semakin siap untuk berjalan sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri.
untuk berjalan sesuai dengan rencana Bapa, bukan rencananya sendiri, untuk berjalan sesuai keinginan Bapa, bukan permohonannya. Begitupun kita. Doa yang belum dijawab Tuhan akan mendorong kita untuk terus-menerus berdoa. Dan hal itu memberi kita waktu untuk mengklarifikasi, untuk memperjelas, untuk memurnikan apa yang sebenarnya kita inginkan. Apa yang sebenarnya kita mohonkan kepada Tuhan. Doa yang terus-menerus akan memisahkan kerinduan terdalam kita dengan keinginan sesaat kita. Bukannya Allah tidak mau menjawab doa kita, tetapi Allah ingin agar kita tahu dan yakin apa yang sebenarnya kita inginkan dan butuhkan secara pasti. Dan Allah memberi kita waktu dengan menunda jawaban doa kita. Yang ketiga, doa yang terus-menerus akan menguji iman kita. Tidak diragukan lagi bahwa pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ini adalah saat-saat di mana iman Tuhan Yesus sendiri diuji. Kita melihat di ayat 37 bahwa di situ dikatakan, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lebih jelas kita bisa melihat di dalam Lukas 22 ayat 44, nats yang paralel dengan nats yang kita pelajari ini. Di Lukas dikatakan, Lukas mencatat, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Luar biasa. Ada ketakutan yang amat luar biasa yang dirasakan oleh Yesus, karena dia menyadari, Tuhan Yesus menyadari kesengsaraan dan kematian seperti apa yang akan dihadapinya di atas kayu salib. Dan di Matius 26 ayat 44 mengatakan, Yesus pergi dan berdoa untuk yang ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Yesus mengulang doa yang itu juga. Tapi kemudian di ayat 45 dan 46, kemudian di ayat 45-46 kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah siap untuk menyerahkan dirinya kepada orang-orang yang akan menangkapnya. Kita melihat bahwa melalui doa yang berulang atau terus-menerus, Tuhan Yesus menang dalam ujian iman ini. Dari ketakutan yang sangat besar berubah menjadi kesiapan dan kerelaan untuk taat menggenapi misinya. Kesengsaraan dan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, dosa saudara dan saya, dosa semua orang yang percaya. Demikian juga dengan kita, bahwa satu-satunya cara kita bisa bertumbuh dan dewasa secara rohani, Bapak Ibu, adalah dengan ujian iman, adalah dengan iman kita diuji. Yakobus 1 ayat 3-4 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Terkadang Tuhan menunda jawaban doa untuk menguji iman kita dan mendewasakan kita melalui itu, agar kita tekun selanjutnya siap melangkah sesuai dengan kehendak Allah. Yang keempat yang harus kita pelajari, poin yang keempat, doa yang terus-menerus mempersiapkan hati kita untuk jawaban doa itu. Doa yang terus-menerus mempersiapkan hati kita untuk jawaban doa itu. Jelas sekali ketika Yesus berdoa di Matius 26 ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus sebenarnya sudah menyadari bahwa jawaban doanya adalah sesuai dengan kehendak Bapa, bukan sesuai dengan kehendaknya. Karena di doa yang kedua, Yesus sudah mengakui hal tersebut. Di mana di Matius 26 ayat 42 kita melihat, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Begitupun doa ketiga di ayat 44. Kita melihat bahwa doa yang terus menerus, doa yang berulang, menjadikan hati Tuhan Yesus siap untuk jawaban doa itu.
Hatinya siap untuk melakukan karya penyelamatan terbesar yang pernah dunia ketahui. Yesus sengsara dan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika kita memanjatkan permohonan kepada Allah, Allah selalu mau menjawab doa kita dengan cara yang lebih baik daripada yang kita minta. Terkadang Allah tidak menjawab doa kita karena kita berpikir dan meminta terlalu kecil. Ya, firman Tuhan ada berkata bahwa pikiran kita dengan pikiran Allah itu sangat jauh berbeda. Seperti langit dan bumi. Allah ingin memberikan berkat yang lebih besar. Tetapi pertama-tama Allah harus mempersiapkan hati dan diri kita untuk itu. Allah menunda jawaban doa untuk menolong kita bertumbuh, semakin siap, dan bersiap untuk menerima jawaban doa yang lebih baik, jawaban doa yang lebih besar, berkat yang lebih besar. Ingat ayat ini di dalam Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Luar biasa. Lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus mampu, Allah mampu. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti semua yang kita ketahui bahwa di masa pandemik COVID-19 ini, bukan sesuatu yang mengenakan. Kita menyadari bahwa segala sesuatu mungkin semakin membuat kita khawatir, cemas, ketakutan, paranoid. Kita merasa ada ketidakpastian di dalam perekonomian, pekerjaan. Mungkin saudara mengalaminya secara langsung, mungkin juga tidak. Tetapi yang pasti, firman Tuhan berkata di dalam pengkhotbah bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Termasuk wabah ini, Bapak Ibu. Bahwa akan ada masanya wabah ini berlalu. Ada masanya dia datang, dan ada masanya dia akan berlalu. Dan ini hanya akan menjadi bagian dari catatan sejarah dunia ini, seperti yang sudah-sudah. Allah Maha Kuasa dan berdaulat. Kita percaya itu, dan segala sesuatu yang terjadi tidak terjadi tanpa seizin dan sepengetahuan Allah. Termasuk hal yang terjadi saat ini. Allah mengetahui, Allah mengizinkan, dan Allah punya rencana di dalam situasi ini. Dan marilah senantiasa mengarahkan fokus perhatian dan iman kita kepada Allah. Allah kita yang Maha Kuasa di dalam doa-doa kita. Agar apa? Agar iman kita mengalahkan segala rasa khawatir, cemas, dan ketakutan kita. Tentunya sambil kita tunduk kepada otoritas, kepada pemerintah, dengan segala peraturan yang dibuat untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga safety, healthy kita, kesehatan dan keamanan kita. Tetapi iman kita harus kita sandarkan lebih daripada ketakutan kita kepada Allah. Namun tentunya kita melihat bahwa tidak hanya di masa-masa sulit seperti wabah saat seperti ini. Setiap saat kehidupan tidaklah selalu berjalan dengan mudah. Ada saja halangannya, ada saja tantangannya. Kita selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan hidup yang menuntut kerja keras, yang menuntut pertumbuhan iman, keteguhan iman. Hendaknya seperti yang kita lihat dan pelajari dari Nats yang telah kita pelajari bagaimana Tuhan Yesus sendiri berdoa, begitupun hendaknya kita tekun di dalam doa dan terus-menerus berdoa dengan tak putus-putusnya. Agar apa? Agar kita semakin mengerti kehendak Allah, semakin teguh dan dewasa di dalam iman. Semakin siap untuk berkat yang lebih besar dari Allah, jawaban doa yang lebih baik dari Allah. Kita semakin memiliki hati yang lebih taat kepada Allah. Untuk itu kita harus tekun di dalam doa, tidak jenuh berdoa, terus-menerus berdoa. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan ketiga pertanyaan ini. Saudara bisa merenungkan di dalam kehidupan dan diri saudara. Yang pertama, saudara, dari apa yang sudah kita pelajari, apakah ada sesuatu yang sudah lama saudara doakan? Lalu bagaimana saudara dapat memperjelas dan memurnikan kembali permohonan saudara itu? Yang kedua, jika Allah
sedang menguji iman saudara saat ini dengan menunda jawaban doa saudara. Bagaimana saudara masih bisa menunjukkan kepada Allah bahwa saudara mau bertumbuh dan menerima kehendak dan tujuan Allah dalam hidup saudara melalui ujian ini? Renungkan itu. Yang ketiga, apakah ada doa saudara yang tidak dijawab oleh Tuhan? Bagaimana saudara masih dapat merasakan berkat yang luar biasa melalui hal itu? Mari sama-sama kita secara pribadi merenungkan ketiga hal ini, sambil berpikir tentang Allah untuk mendorong kita tekun di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk teladan yang telah Tuhan Yesus berikan. Bagaimana di dalam menghadapi kesengsaraan dan kematiannya, Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya dirinya, ketakutannya, rasa cemasnya kepada Allah. Dan di dalam segala ketakutan itu, Allah memberikan kekuatan, Allah memampukan. Dan Tuhan Yesus berserah di dalam doa, sehingga apa yang menjadi misi Tuhan Yesus dapat terlaksana, hingga kami menerima jaminan yang kekal karena Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan kami memperingati hal itu saat ini Tuhan, di dalam Jumat Agung. Setiap tahun kami merenungkan itu. Dan tolong kami untuk kami dapat meneladani Tuhan Yesus, untuk kami teguh dan setia di dalam doa kami, untuk terus menerus berdoa, tidak bosan-bosannya, tidak putus-putusnya. Dan kami serahkan segala kekhawatiran kami untuk masa-masa yang sulit ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Allah yang menolong dan melindungi kami senantiasa, memberikan kami kekuatan, kesehatan. Dan jemaat eklesia dimanapun berada, biarlah Allah yang senantiasa memberkati dan melindungi saudara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur.